sudah bilang, aku tidur. Diam sajalah dulu. Tenangkan kepalamu yang kacau itu. Hormati sedikit tetanggamu ini. Tiap detik sekarang kita berhitung. Aku kecap-kecap, waktu kenyang-kenyang. Karena siapapun tak ada lagi yang menahannya untuk. Bahkan Tuhan sudah menampik. Mereka sebentar lagi datang dan menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut kain hitam dan hidupku akan menjadi hitam. Sementara dunia terus melenggang dan kehidupan terus berjalan tanpa kekurangan apa-apa. Sekaranglah waktuku menunjukkan arti, mengisi kembali puluhan tahun di belakang yang aku loncati dengan cepat. Apa yang bisa dilakukan dengan waktu pendek tapi dahsyat? Melawan? Kau mengasutku untuk melawan? Tidak bisa. Dinding bisu ini bukan manusia. Ini adalah sistem yang tak mengenal rasa. Tak ada gunanya kamu melawan. Yang pertama kali aku lihat, yang kulihat adalah kejahatan. Makku dihajar habis-habisan oleh suaminya yang kesetanan. Yang pertama kali aku dengar, yang kudengar adalah beramai-ramai orang memfitnahku supaya aku terkubur. Yang pertama kali aku buat, yang aku buat adalah dosa. Dorong anak itu ke tengah jalan, lalu sepedanya kularikan. Sejak saat itu, mereka menamaiku bajingan. Mula-mula aku marah karena nama itu dibuat untuk membuangku. Tapi kemudian, setelah aku terbiasa, banyak orang yang mengagumiku. Bahkan hendak ada yang berguru padaku. Aku dinobatkan menjadi seorang pahlawan. Tapi aku teramat kesepian, ditinggalkan dunia yang tak mengakui aku sebagai anak. Bandit kecil, kau masih di situ? Apakah kau ingin mengucapkan salam kepadaku? Atau hanya ingin merampok rasumku seperti biasa? Kau tahu apa artinya dibuang? Kau bisa membayangkan bahwa sejumlah orang di sana berhak menghapus dunia dari mata seorang manusia? Tidak, kau tidak tahu. Kau hanya bisa berak dan makan. Berpikir bukan tugasmu. Sekarang kau harus menjawab. Bagaimana rasanya terkurung? Bagaimana rasanya diputus dari segalanya? Dan tidak ada lagi orang di sekitarmu kecuali gelap. Kau akan mulai merontak. Kau ingin diperhatikan. Kenapa? Hanya orang lain saja yang dimanjakan. Mereka lampaui rencana kita. Mereka lampaui nasib kita. Dan dia yang sekarang berdiri jauh di sana dengan kaki menjuntai sampai kepalamu karena kasihan. Ya, tapi karena kasihan, tak ada pembelaan, tidak ada apa-apa yang konkret. Gila, kau melawan. Kau tak berdaya. Kau sudah habis. Ada kamu, Nengsi. Rupanya kamu yang sedari tadi melotot di situ. Apa kabar, sayang? Kenapa lipstik kamu belepotan? Ada hansip yang memperkosa kamu. Kau masih ingat aku, kan? Aku bukan lagi orang yang dulu. Kau pun juga. Ketika kita sudah ubanan dan kita pernah bersama-sama membuat sejarah, dan itu tidak bisa dihapuskan begitu saja. Sekeping dari dalam dirimu masih berada dalam diriku, dan sekeping dari dalam diriku masih berada dalam dirimu.
Kita bisa saja berbohong, tapi itu tidak bisa menolong. Mari sayang, temani aku menghitung dosa. Berapa kali aku tonjok, berapa kali aku elus, berapa kali aku sumpahi. Tapi jangan kau lupakan kebahagiaan dari waktu kita berjoget di atas jembatan. Waktu ku bawa kau naik ke puncak Monas yang tinggi. Saat ku sedot pipimu sampai bengkak. Saat ku bawa kau naik. Dan saat ku bawa kau nonton wayang di bawah jembatan. Tapi kemudian, kenapa kau lari dengan bajingan itu? Sundal, lontek. Aku masih ingat saat aku menyambar parang dan mengubermu di atas jembatan, lalu kutubles lehermu yang panjang itu. Enggak, aku enggak nyesel. Aku tahu janin dalam perutmu juga ikut mampus. Tapi itu lebih baik, biar kau jadi milikku saja. Kau tak pernah mengerti. Kau tak pernah mencintaiku, Nengsi. Bahkan kematian pun tak merubah sifat bencimu. Kau menang. Kau mati tapi kau menang. Sialan, kok bisa? Matahari, kau ngece ya? Kau tak perlu sombong. Kau tak perlu tertawa melihat bajingan ini menangis. Apa salahnya? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi kehausan jiwa. Naiklah lebih tinggi. Aku akan membumbung dan menjadi yang tertinggi selama-lamanya di sini. Sampai aku sendiri dan turun menyerahkan tempat ini kepadamu. Besok aku akan mengembara, mencari duniaku yang hilang. Tanpa teman, tanpa saudara. Hanya aku sendirian siang dan malam. Aku putari dunia. Aku tangguh segala kesulitan. Aku masuki lautan. Tapi tak pasti aku temukan apa-apa. Berjatuhan segala kutukan di pundakku. Ketika ada anak yang mati, akulah pembunuhnya. Ketika ada kebakaran, akulah pelakunya. Ketika ada pemerkosaan, akulah jahanamnya. Dan ketika ada pemberontakan, akulah biangnya. Tidak, itu semua bohong. Harus dihentikan sekarang. Di dalam ruangan ini, aku terlahir kembali menjadi manusia. Melihat cinta di balik jendela. Ingin sekali rasanya kuulangi yang telah kujalani. Tapi Tuhan datang padaku tadi malam dan berkata, "Jangan, Alimin. Jangan kau melangkah surut. Tetap jadi contoh yang jelas. Penjahat harus tetap jadi penjahat, supaya kejahatan tidak kabur pada kebaikan. Dunia sedang galau, batas-batas telah hilang. Tolonglah aku." Katanya, kini diperlukan seorang penegas, dan aku terpilih. Dan di sini aku harus tetap menegakkan kejahatan. Yang mulia hakim yang saya hormati, saya tidak akan melakukan apa-apa. Justru saya ingin menjelaskan semuanya. Hukumlah saya 2 kali ancaman yang telah Paduka sediakan. Bahwa memang benar wanita itu saya cabik lehernya dan kemudian saya rampas harta bendanya.
Saya melakukan itu dengan tenang, pikiran saya waras. Tapi mengapa saya tak bisa menjawab? Karena bukan itu persoalannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan kepada seluruh hadirin di sini. Kenapa leher seorang wanita yang tercabik mendapatkan perhatian yang begitu besar, sementara leher kami dan jutaan orang lain yang dicabik-cabik dengan cara yang sama tak pernah diperhatikan? Apa kematiannya? Apa artinya kematian seorang pelacur dibanding dengan kematian kita semua beramai-ramai? Saya ingin menuntut, berikanlah hukuman saya yang pantas, dan jangan lupa beri juga hukuman kepada orang yang telah mencabik leher kami dengan setengah pantas saja. Kalau sudah begitu, 2 kali mati pun saya akan jalani dengan rela. Kalau tidak, oh Bapak, silakan Pak. Rumah saya sedang berantakan. Ada apa Pak? Tumben. Kelihatannya sedang terburu-buru. Oh, masalah yang kemarin sudah saya selesaikan Pak. Badannya saya potong jadi 3. Yang 2 saya geletakkan dekat tong sampah. Yang satunya lagi saya buang dekat rawa-rawa. Supaya kereda keributan sedikit. Apa? Salah. Kan Bapak bilang anak itu cuma pakai anting sebelah kanan. Apa Pak? Keliru. Tidak mungkin. Anak itu kan cuma pakai anting sebelah kanan dan jalannya juga sedikit oleng. Mungkin hari itu dia begitu supaya orang keliru. Apa Pak? Jadi itu anak siapa? Bajingan, anak pemain band itu. Ya Tuhan, mengapa kau tipu saya? Keliru sih boleh saja, tapi jangan anak itu juga. Bapaknya baik pada saya, dan ibunya juga suka memberi nasihat. Saya minta maaf, bukan saya yang melakukannya, tapi setan. Justru saya banyak hutang budi padanya. Dia sering membelikanku rokok dan minuman, menegur saya di tempat banyak orang. Saya dikenalkan baik pada temannya. Dia teman saya. Saya tidak ikut tanggung jawab. Saya tahu kesalahan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Kalau begitu, biar semuanya lunas. Potong saja tangan saya. Saya sudah potong. Wajahnya masih saja memberuku. Buat apa saya potong? Kenapa hanya aku yang menanggung semuanya? Tangkap dong mereka yang menyuruh. Lama begini, aku tidak kuat. Kenapa yang ditangkap mesti yang dosanya sedikit? Kalau begitu tidak jadi saja. Hentikan. Kalau dia bisa curang, aku juga bisa. Bertahun-tahun aku alihkan makna kemerdekaan pada jiwaku. Pada hari ini aku bebas. Walaupun dindingku masih dipatok dinding-dinding jahanam ini, tapi jiwaku telah merdeka. Badanku ringan, aku melambung ke angkasa, dan Tuhan menyapaku dengan ramah. Bung Alimin hendak kemana? Aku ingin ke atas lebih tinggi. Tapi ingat, jangan lebih tinggi dari surga. Siapa bilang kalau aku bisa, aku mau. Dan aku melenting lebih tinggi, terlontar jauh sekali, melewati surga dan mendekati matahari, sampai badanku terbakar. Aku telah bebas. Selamat tinggal dinding bisu. Selamat tinggal para sipir penjara. Selamat tinggal sobat kecil.
Selamat tinggal Karpo yang tak akan pernah keluar hidup dari penjara ini. Selamat tinggal yang ku benci dan ku cintai. Inilah salam dari Alimin, sahabat semua orang yang sekarang harus pergi. Selamat tinggal semuanya. Janjiku sudah lunas. Aku berjalan di atas kebisuan dan membeku dengan masa lalu. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Orang itu sudah lama sekali berjalan. Awal mula ia sangat berharap karena akan ada pengadilan selanjutnya. Tapi tiba-tiba seorang wartawan datang membawa berita dan bukti-bukti baru muncul. Sebelumnya pintu penjara terbuka kebebasan untuk, tapi kemudian dia malah bunuh diri. Ngomong kosong. Dia bunuh diri karena sudah 50 tahun di penjara. Ia menyadari bahwa semua tindakannya itu keliru. Lalu ia menghukum dirinya sendiri. Dulu memang ada kasus menghukum, tapi itu kasus lain. Jangan digadok, ini bukan nasi campur. Harus dicampur biar semuanya selesai, biar nyaho.